Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, berharap dengan sepenuh hati, tetapi jawaban yang datang tidak seperti apa yang kita bayangkan. Di momen seperti itu, hati kita bisa menjadi bingung, kecewa, bahkan mungkin bertanya-tanya. Hari ini kita belajar melihat dari sudut pandang yang lebih dalam bersama Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan segala harapan dan pertanyaan kami. Ketika kami tidak mengerti jalan-Mu, ajari kami untuk tetap percaya. Lembutkan hati kami, agar kami dapat menerima kehendak-Mu dengan iman. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk ayat perenungan firman Tuhan hari ini, diambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-55, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, kita sering memiliki gambaran sendiri tentang bagaimana hidup yang seharusnya kita jalani. Kita berharap doa dijawab dengan cara tertentu. Kita membayangkan jalan yang menurut kita terbaik. Namun, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, hati kita bisa menjadi goyah. Dan kita mulai bertanya, Tuhan, kenapa tidak seperti ini saja? Atau, mengapa Engkau tidak menjawab seperti yang aku minta? Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita. Itu berarti Tuhan melihat lebih jauh dari apa yang kita lihat. Apa yang menurut kita baik, belum tentu itu yang terbaik. Apa yang kita anggap terlambat, sebenarnya tidak pernah terlambat di dalam rencana Tuhan. Apa yang terasa sebagai penolakan bisa jadi adalah perlindungan dari Tuhan. Percaya kepada Tuhan bukan hanya ketika doa dijawab sesuai dengan keinginan kita. Percaya berarti kita bersandar kepadanya bahkan ketika jawabannya berbeda. Disitulah iman kita bertumbuh. Kita belajar mempercayai hati Tuhan, bukan hanya memahami rencananya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang kita baru mengerti di kemudian hari bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi ternyata membawa kita pada sesuatu yang lebih baik. Amin. Untuk perenungan pribadi kita hari ini, apakah ada doa yang jawabannya tidak sesuai dengan harapan saya? Dan apakah saya tetap percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup saya? Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk tetap percaya kepadamu sepenuhnya. Ketika kami tidak mengerti jalan-Mu, tolong kami untuk tetap bersandar kepadamu. Biarlah iman kami tetap kuat, bukan karena kami mengerti segalanya, tetapi karena kami percaya kepadamu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah salah dalam mengatur hidup kita. Apa yang Ia lakukan selalu didasari kasih dan hikmat yang sempurna. Ketika kita percaya, bahkan di tengah ketidakmengertian, hati kita akan menemukan damai yang tidak tergantung pada keadaan.
Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.